Pemirsa, Kabupaten Gayo Lues kembali diterjang banjir bandang. Banjir tersebut disebabkan hujan deras yang terjadi sejak 1 hari terakhir. Banjir bandang susulan yang terjadi di Kabupaten Gayo Lues, Aceh menyebabkan jalan tergenang. Kendaraan yang melintas harus ekstra hati-hati karena arus yang deras. Banjir juga merusak perkebunan dan persawahan sehingga warga belum dapat menggarap lahannya yang masih tertimbun lumpur dan kayu. Warga berharap pemerintah dapat segera memulihkan dampak bencana ini dengan menormalisasi aliran sungai agar aktivitas warga dapat berjalan kembali. Memang ada pendangkalan, tapi kalau volume debit airnya terlampau banyak, memang tidak mencukupi lagi untuk jalannya ke sampai meluap. Kiranya ya sesegera mungkin kiranya dapat dibuatkan bendungan, normalisasi sungai ini sehingga kami masyarakat ini bisa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana biasa, yaitu bersawah. Karena selama ini sawah kami yang terdampak ini memang sudah. Pemirsa, warga di Desa Balingkarang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang masih terisolir pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor. Sementara untuk akses transportasi, warga terpaksa menggunakan perahu kecil untuk menerjang arus sungai. Pasca jembatan penghubung Desa Balingkarang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh putus diterjang banjir bandang dan tanah longsor, warga terpaksa menyeberangi sungai untuk mengambil bantuan logistik menggunakan perahu kecil. Untuk sekali penyeberangan, warga harus membayar Rp20.000. Penyeberangan antar desa di pedalaman Kabupaten Aceh Tamiang yang terdampak parah bencana banjir bandang ini hanya bisa dilakukan kala aliran sungai dan debit air normal. Jembatan kan jembatan sudah rusak Pak, jadi kami memakai seperti boot itulah Pak penyeberangannya. Cuma bisa muatnya cuma 2 Pak. Jadi 2 transportasi dari seberang ke seberang ini dan pakai boot aja. Warga terisolasi ini masih merasa khawatir dengan banjir susulan saat hujan deras kembali melanda desa mereka. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungannya ke lokasi bencana di Aceh Tamiang pada Kamis pagi. Presiden meninjau pembangunan hunian sementara yang dibangun Danantara untuk warga terdampak banjir dan longsor. Presiden Prabowo Subianto meninjau struktur dan fasilitas hunian yang dibangun BPI Danantara bernama Rumah Hunian Danantara di Kebun Tanjung Semantoh, Karangbaru, Aceh Tamiang, Aceh, Kamis pagi. Presiden melihat langsung kondisi bangunan serta kelengkapan fasilitas yang disiapkan bagi warga terdampak. Hunian ini dilengkapi berbagai fasilitas pendukung antara lain toilet, kamar mandi, dapur umum, musola, serta taman bermain. Hunian ini juga dilengkapi fasilitas tempat tidur, kipas angin, serta akses wifi gratis untuk menunjang kebutuhan dasar para penghuni. Sebanyak 198 unit telah selesai dibangun pada 1 Januari 2026, disusul total 600 unit yang akan siap huni pada 8 Januari 2026. Danantara menargetkan pembangunan hunian secara keseluruhan mencapai 15.000 unit dalam 3 bulan. Itu ya, saya terima kasih sekali lagi. Saya nanti minta koordinasi yang ketat karena tadi dilaporkan ke saya bahwa kebutuhan rumah seluruh 3 provinsi adalah sekitar 90.000. Ya kan? 3 provinsi yang rusak berat. Apakah yang 15.000 nanti bagian dari 90.000 itu? Itu yang harus dibicarakan. Ya. Usai meninjau pembangunan hunian sementara, Presiden menggelar rapat terbatas dengan 10 Menteri Kabinet Merah Putih, Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Bupati Aceh Tamiang. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf karena belum bisa mengunjungi semua lokasi bencana. Prabowo mengungkapkan dirinya kerap mendapat keluhan dari para bupati yang daerahnya terdampak bencana.
Beberapa pihak dari Mendagri, dari Gubernur, bahwa banyak kabupaten lain bertanya kok Presiden belum sampai. Ya. Saya minta maaf, saya belum bisa ke semua titik, tapi saya pilih atau saya disarankan hadir di tempat-tempat yang sedang ada kegiatan penting, dan walaupun semua daerah pasti mengalami kesulitan yang sangat besar, tetapi saya sudah sampaikan ke Gubernur dan Mendagri, nanti insya Allah saya coba tetap daerah-daerah yang dampaknya besar akan saya datangi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengatakan material lumpur pasca bencana di Sumatera, khususnya Aceh, diminati swasta. Hal tersebut diketahui Prabowo berdasarkan laporan dari kepala daerah. Ada pihak-pihak swasta yang tertarik, dia bisa manfaatkan lumpurnya di mana-mana. Jadi tidak hanya di sungai, tapi yang di sawah dan sebagainya. Silakan, ini sekira bagus sekali. Ya, jadi tolong ini didalami dan kita laksanakan. Ya. Jadi pendangkalan kuala-kuala, pembersihan kuala-kuala, membuka, itu saya kira bagus sekali. Jadi akses sungai-sungai bisa bermanfaat bagi kita. Sekaligus kita menghadapi kemungkinan cuaca yang ekstrim, ya kita sudah siap. Ya, saya sangat setuju dengan gagasan itu, tinggal nanti dirumuskan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berkelakar terkait adanya utang TNI Angkatan Darat dalam pembangunan jembatan darurat. Kelakar itu terjadi dalam rapat koordinasi membahas percepatan pemulihan pasca bencana di sejumlah wilayah di Sumatera. Besok bisa cairan, bisa Anda ambil. Perintah komandan aja. Itu mau kapan dideploy-nya? Rapat koordinasi membahas percepatan pemulihan pasca bencana di sejumlah wilayah Sumatera, termasuk pembangunan infrastruktur darurat. Suasana rapat berlangsung cair dan sesekali diwarnai candaan dari para pejabat yang hadir. Bahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sempat melontarkan candaan bernada sindiran terkait mekanisme pembiayaan penanganan di daerah terdampak bencana. Dalam rapat ini, Purbaya mengaku baru mengetahui adanya biaya yang masih ditanggung TNI Angkatan Darat. Purbaya juga bertanya, siapa yang menjamin hutang TNI Angkatan Darat? Yang kami tahu kan selama ini satu pintu lewat BNPB. Harusnya sih kita anggap lancar tadinya. Tapi saya baru tahu bahwa sebelah saya punya utang banyak rupanya. Bapak kalau ngutang jembatan, jaminannya apa? Ya, tentara, Pak. Oke. Tadi juga yang IPDN yang dibintangin itu bisa besok bisa cairan, bisa Anda ambil. Perintah komandan aja. Itu mau kapan dideploy-nya? 26 tanggal 26 dibintangin. Ya udah Pak, bintangnya sudah dicoret barusan sama saya. Candaan Purbaya langsung dijawab oleh Kepala Staf Angkatan Darat. Tak hanya itu, candaan Purbaya juga disambut tawa oleh seluruh peserta rapat di dalam ruangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Partai Gerindra mendukung usulan pemilihan kepala daerah kembali melalui DPRD. Namun pengamat politik menilai pemilihan kepala daerah tetap dilakukan langsung supaya tidak kehilangan kedaulatan rakyat. Wacana untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali mencuat. Wacana itu datang salah satunya dari Partai Gerindra. Sekjen DPP Partai Gerindra, Sugiono, menilai pilkada melalui DPRD lebih efisien dari berbagai sisi, diantaranya mulai dari proses penjaringan kandidat, mekanisme pemilihan, hingga penggunaan anggaran dan ongkos politik. Menurutnya, pilkada oleh DPRD tak menghilangkan esensi demokrasi dan dapat diawasi langsung oleh masyarakat dengan lebih ketat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan. Oleh karena itu, satu dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, dan
juga anggarannya kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD. Kalau kita melihatnya accountability-nya itu lebih cenderung lebih ketat. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak langsung kan dipilih oleh DPRD yang merupakan perpanjangan tangan dari partai-partai politik. Sementara itu pengamat politik Ray Rangkuti tegaskan masyarakat tetap ingin pemilihan kepala daerah dipilih langsung bukan oleh DPRD. Kalau sampai sekarang lebih dari 10 tahun masyarakat selalu mengatakan pilkada dipertahankan, yaitu artinya masyarakat ingin pilkada ini dipertahankan. Hatta 2025 setelah Presiden Prabowo berbicara di hadapan Partai Golkar seperti yang tadi, masyarakat tetap mengatakan kami ingin pilkada langsung tidak dihapuskan. Nah, kalau mau ariflah di situ, dengarkanlah suara rakyat itu. Ya kan, itulah kearifan tertinggi, yaitu mendengar suara rakyat gitu ya. Kalau hubungannya tentu saja dengan DPR, ya kan. Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti pelaksanaan pilkada langsung yang dianggap tidak efisien dan terlalu mahal. Presiden Prabowo membandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India yang lebih efisien dalam memilih kepala daerah. Pemirsa, Partai Perindo terus memperkuat struktur partai di daerah guna menghadapi tahun politik 2029. Dalam rapat kerja wilayah DPW Partai Perindo Sumatera Selatan, penguatan struktur menjadi agenda utama untuk menjaga stabilitas organisasi dalam menghadapi pemilu 2029 mendatang. Rapat kerja wilayah Rakerwil DPW Partai Perindo Sumatera Selatan membahas langkah strategis dalam menyusun kekuatan partai menuju pemilu 2029 mendatang. Salah satunya melalui penguatan struktur Partai Perindo hingga ke tingkat ranting di berbagai daerah di Indonesia. Penguatan struktur sangat penting bagi Partai Perindo demi kesiapan tahapan verifikasi parpol dan menuju pemenangan di pemilu 2029. Yang pasti kita ingin ada 3 kesuksesan yang kita lakukan. Pertama adalah sukses kelembagaan kita, bagaimana struktur kita sampai tingkat ranting. Dan yang kedua adalah struktur yang memang memperkuat proses verifikasi partai, menjadi bagian dari penguatan yang harus dilakukan untuk menjadi peserta pemilu. Dan yang ketiga dan yang terpenting adalah pemenangan partai politik untuk 2029. Di partai kita ini sekarang ini, itu ada semangat baru terbarukan. Itu yang sedang kita bangun bersama-sama, dan kita yakin bahwa dengan energi dan semangat baru terbarukan ini kita akan bangunlah. Partai Perindo yang dipimpin Angela Tanusudibio akan terus melakukan penguatan struktur di berbagai daerah demi mencapai target lolos parlemen di pemilu 2029 mendatang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Reza Fahlevi, iNews melaporkan. Polisi dan TNI mendatangi rumah influencer Ramon Doni atau DJ Doni untuk melakukan penyelidikan terkait teror bom Molotov. Kami akan kembali.